Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faiz Amin, mahasiswa MBS kelas 6B, NIM 175211141, Fakultas FEBI, IAIN Surakarta. Di sini saya dan teman saya, Jundi Adib, yang sama satu kelasnya, akan mempresentasikan materi UAS, ulangan akhir semester pasar modal dan analisis hasil investasi, dan kami mendapatkan bagian untuk menerangkan PER, yaitu Price to Earning Ratio atau rasio harga terhadap pendapatan. Di sini kami menerangkan 5 subbab, yaitu subbab pertama pengertian PER, yang kedua rumus PER, yang ketiga PBV sebagai saudara dari PER, keempat kelebihan dan kelemahan PER, yang kelima contoh cara menghitung PER, dan cara analisis wajar atau tidaknya harga saham. Langsung saja simak penjelasan pengertian dan rumus PER oleh teman saya, Jundi Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jundi Adib Istisan Suryono, NIM 116, kelas Manajemen Bisnis Syariah 6B. Dalam dunia investasi, tidak ada batasan pengetahuan yang dapat dipelajari seseorang untuk membantu dirinya agar menjadi investor yang lebih baik. Dalam kondisi pasar keuangan yang berevolusi secara konstan, investor baru mungkin akan langsung kabur jika harus segera mempelajari berbagai pengetahuan investasi dalam tempo singkat. Memang gelapnya bursa saham seringkali bisa membuat orang terlena. Secara alamiah, manusia akan merasa lebih nyaman jika mengikuti pendapat bersama. Sayangnya di bursa saham, bersamaan seringkali dapat menjerumuskan kita ke jurang dalam. Salah satunya problem yang kerap kita dihadapi oleh investor atau pelaku pasar dalam berinvestasi di saham adalah bagaimana memilih saham yang bagus dan progresif sehingga menghasilkan profit yang maksimal. Artinya, sebagai instrumen investasi, saham yang dipilih memiliki masa depan terrefleksi pada pertumbuhan harga saham di pasar. Tentunya ada beberapa prinsip berinvestasi yang tak pernah berubah, warisan turun-temurun yang digunakan oleh para master investor sekaligus legenda seperti Benjamin Graham, Peter Lynch, dan Warren Buffett di masa lalu. Di mana masih bisa kita gunakan pada saat ini, ada 6 teknologi yang dapat membantu untuk berinvestasi. Yang pertama, Price to Earning Ratio. Yang kedua, Price to Book Ratio. Yang ketiga, Dividend Yield. Yang keempat, Volume Weighted Average Price. Yang kelima, Market Capitalization. Yang keenam, Beta. Dari 6 teknologi tersebut, masing-masing pastinya membutuhkan waktu cukup lama untuk mempelajarinya serta tidak praktis begitu saja. Maka dari itu kami akan menjelaskan konsep PER atau Price to Earning Ratio. Sejarah singkatnya, konsep PER diperkenalkan oleh investor legendaris asal Amerika yaitu Benjamin Graham. Pada tahun sekitar 1920-an, Benjamin Graham adalah salah satu mentor atau guru investasi Warren Buffett. PER atau biasa disingkat dengan PER, PE ratio, adalah harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham. Rasio price to earning ini adalah rasio evaluasi harga per saham perusahaan saat ini dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya. Price to earning ratio ini merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengevaluasi keputusan apakah membeli saham perusahaan tertentu. PER juga bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara kinerja pasar yang diwakili oleh harga saham dengan kinerja fundamental perusahaan yang diwakili oleh laba. Jika keputusan membeli atau menjual saham hanya berdasarkan pada analisa harga saham saja,
tanpa mempertimbangkan fundamental perusahaan, maka berisiko terkena crash atau lonjakan harga yang tiba-tiba ketika berita fundamental rilis tanpa diduga sebelumnya. Jika keputusan hanya didasarkan pada fundamental perusahaan saja tanpa mempertimbangkan analisa market, maka berisiko membeli saham terlalu mahal sehingga ruang pertumbuhan harga saham sangat sempit, bahkan bisa cenderung turun. Itulah kenapa melakukan analisa market dan fundamental perusahaan sangat penting dan harus dilakukan secara holistik. Rumus PER atau Price to Earning Ratio yaitu dihitung dengan cara membagikan nilai pasar per saham dengan laba per lembar saham. Data nilai per saham dapat diambil dari pasar saham atau bursa efek. Sedangkan earning per share dapat dihitung dengan membagikan laba bersih terhadap jumlah saham yang beredar di pasar. Adapun catatan, yaitu harga terhadap pendapatan dalam bahasa Inggris disebut price to earning ratio, harga saham dalam bahasa Inggris disebut market price per share, laba per saham dalam bahasa Inggris disebut dengan earning per share atau EPS. Sekilas tentang earning per share, laba per saham adalah ukuran profitability yang sangat berguna dan apabila dibandingkan dengan laba per saham pada perusahaan sejenisnya. Laba per saham ini akan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan profit atau perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan yang pembandingnya. Perlu diketahui bahwa perusahaan pembandingnya harus merupakan perusahaan yang bergerak di jenis industri yang sama. PER atau biasa disingkat dengan PER, PE ratio adalah harga pasar per saham terhadap laba bersih per saham. Rasio price to earning ini adalah rasio evaluasi harga per saham perusahaan saat ini dibandingkan dengan laba bersih per sahamnya. Price to earning ratio ini merupakan rasio yang sering digunakan untuk mengevaluasi keputusan apakah membeli saham perusahaan tertentu. PER juga bisa dikatakan sebagai jembatan penghubung antara kinerja pasar yang diwakili oleh harga saham dengan kinerja fundamental perusahaan yang diwakili oleh laba. Jika keputusan membeli atau menjual saham hanya didasarkan pada analisa harga saham saja tanpa mempertimbangkan fundamental perusahaan, maka berisiko terkena crash atau lonjakan harga yang tiba-tiba ketika berita fundamental rilis tanpa diduga sebelumnya. Jika keputusan hanya didasarkan pada fundamental perusahaan saja tanpa mempertimbangkan analisa market, maka berisiko membeli saham terlalu mahal sehingga ruang pertumbuhan harga saham sangat sempit, bahkan bisa cenderung turun. Itulah kenapa melakukan analisa market dan fundamental perusahaan sangat penting dan harus dilakukan secara holistik. Rumus PER atau Price to Earning Ratio yaitu dihitung dengan cara membagikan nilai pasar per saham dengan laba per lembar saham. Data nilai per saham dapat diambil dari pasar saham atau bursa efek. Sedangkan earning per share dapat dihitung dengan membagikan laba bersih terhadap jumlah saham yang beredar di pasar. Adapun catatan, yaitu harga terhadap pendapatan dalam bahasa Inggris disebut price to earning ratio, harga saham dalam bahasa Inggris disebut market price per share, laba per saham dalam bahasa Inggris disebut dengan earning per share atau EPS. Sekilas tentang earning per share, laba per saham adalah ukuran profitability yang sangat berguna dan apabila dibandingkan dengan laba per saham pada perusahaan sejenisnya. Laba per saham ini akan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan profit atau perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan yang pembandingnya. Perlu diketahui bahwa perusahaan pembandingnya harus merupakan perusahaan yang bergerak di jenis industri yang sama. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada subbab PBV adalah saudara dari PER. Nah, indikator lain yang cara penghitungannya dan cara membacanya mirip PER itu ya PBV, price to book value. PBV sendiri memiliki rumus yang hampir mirip dengan PER.
rumus PBV, yaitu harga saham dibagi dengan BV per share, book value per share-nya. Nah, penggunaan PBV ini mirip dengan penggunaan PER, dipakai untuk menilai harga saham itu mahal atau murah. Perusahaan yang bagus biasanya PBV-nya besar, karena perusahaan yang bagus akan bisa menggunakan asetnya untuk menghasilkan nilai perusahaan yang besar. Cara analisa menggunakan PBV sama seperti PER, yaitu dengan membandingkan PBV industri kompetitor, tapi biasanya yang dibandingkan itu sektornya ya sama. Misal perbankan, ya kita bandingkan perbankan saja, jangan membandingkan perbankan dengan perusahaan energi. Kemudian kita juga bisa membandingkan rata-rata PBV historical sahamnya. Bisa kita lihat dari laporan tahunan dari tahun sebelumnya. Nah, cara menghitung valuasi atau harga wajar saham dengan metode relatif PBV juga sama dengan metode relatif PER. Pada subbab berikutnya yaitu kelebihan dan kelemahan PER. Kelebihannya PER itu ya bisa dikatakan praktis atau mudah cara memperolehnya. Kita bisa buka laporan keuangan saja, kita bisa memperolehnya. Nah, ketika PER digunakan pun dengan caranya yang paling mudah dapat menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Akan lebih memuaskan lagi jika ditambah dengan analisa menggunakan valuasi PBV. Dan tentu saja akan lebih memantapkan kita ya untuk mengevaluasi jika kita dengan mengombinasikan valuasi cara lain seperti metode valuasi discounted free cash flow atau DFCF. Kemudian pada kekurangan PER. Nah, kekurangan PER ini biasanya tidak tepat dikarenakan pada perusahaan yang profitnya sangat kecil, di mana PER besar bukan karena harga saham yang mahal, akan tetapi profit yang sangat kecil. Yang kedua, perusahaan yang profitnya negatif karena merugi sehingga nilai PER juga negatif. Yang ketiga, perusahaan startup yang belum beroperasi lama karena persepsi market tentang perusahaan tersebut belum stabil. Menghitung PER dari Bank BTN ya pada periode tahun 2020 kuartal 1 dan kuartal kedua. Nah, ini kita buka dulu laporan keuangannya tahun 2020. Ini tertera laba bersahamnya 43 ya untuk kuartal pertama ini. Kemudian untuk lebih lengkapnya lagi kita buka website rti.co.id. Nah, di sini kita bisa mencari saham ya, mencari laporan keuangan yang sangat detail dari perbandingan tahun-tahun yang lalu. Kita ketikkan BBTN kode Bank Tabungan Negara, kita go. Nah, kita masuk ke profil. Di profil ini sudah tertera di finansial ini tertera harga saham saat ini 770, EPS-nya juga ada 173 periode kuartal 2 ini, dan PER 4.45 kali pada periode sekarang ini. Kita juga bisa melihat income statement atau cash flow dari tahun 2015 sampai 2020 ya 31 Maret akhir ini ya. Kita bisa melihat semuanya, dan di sini sangat detail, laporannya sangat detail sekali, dan bisa kita buat untuk referensi perbandingan atau komparatif dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah itu kita masih ke rti.co.id. Sekarang kita buka
ke Microsoft Excel. Microsoft Excel ini kita hitung kuartil satunya net income-nya 457 miliar 100 miliar. Terus jumlah saham yang terbaginya 10 miliar 590 juta rupiah, dan kuartil 2 ini net income-nya 1 triliun 800 miliar rupiah 770. Harga saham saat ini BTN dibagi dengan 43 EPS-nya kuartil 1 Maret 2020, jawabannya 17 kali pada periode Maret 2020, dan pada periode Mei yaitu harga sahamnya 770 dibagi dengan 171, jawabannya 4,49 kali ya. Nah, setelah kita mengetahui nilai per dari Bank BTN pada kuartil 1 dan kedua tahun 2020 tadi, jika kita lihat kan menurun ya pernya. Nah, untuk mengetahui nilai per saja tidak berguna atau tidak yakin untuk membuat suatu kesimpulan, maka diperlukan pembanding untuk mengetahui posisi per saat ini, apakah sudah cukup mengindikasikan harga saham mahal atau murah. Nah, perlu kita ketahui ya, secara garis besar ada dua macam pembanding. Yang pertama tadi, perusahaan lain atau kompetitor dalam industri yang sama. Analisa awal, jika PER lebih rendah daripada rata-rata PER industri, maka saham itu adalah relatif lebih murah jika dibandingkan dengan harga saham-saham dengan kompetitornya. Apakah saham yang murah itu suatu saat akan naik? Belum tentu, karena kalau fundamental semakin buruk, maka bisa jadi sahamnya akan ikut lebih buruk lagi. Pembanding kedua, yaitu rata-rata histori masa lalu PER saham itu sendiri. Jika PER lebih rendah dari rata-rata PER historikalnya, maka saham itu relatif lebih murah. Apakah saham yang murah itu suatu saat akan naik? Ya juga belum tentu, namun juga bisa akan naik. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat atau kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.